Kalau kita berbicara tentang menguji normalitas, uji normalitas itu sebenarnya salah satu syarat mutlak kalau kita menggunakan statistik parametrik. Bisa saja kalau kita tidak menggunakan uji normalitas, tetapi kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Jadi sejauh kita menggunakan statistik parametrik, maka salah satu syarat pasti atau uji prasyarat pasti yang harus kita lakukan itu adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas itu sendiri ada banyak cara, ada banyak uji yang bisa kita gunakan untuk menguji uji normalitas. Ada Kolmogorov, ada Shapiro-Wilk, ada Lilliefors. Salah satunya yang bisa kita gunakan itu adalah uji chi-square. Nah, bagaimana cara menguji normalitas dengan uji chi-square? Itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, yang pertama misalnya gini. Nah, untuk menguji normalitas dengan uji chi-square, itu salah satunya bisa memanfaatkan namanya dengan tabel Z. Ya, tabel Z. Tabel Z udah bagaimana cara menghitung atau mencari tabel Z itu udah saya sampaikan pada video sebelumnya. Bisa kalian cek sendiri. Nah, yang kedua yang harus kita siapkan itu adalah data dalam bentuk kelompok interval. Ya, data dalam bentuk kelompok interval seperti yang saya sampaikan, yang saya tampilkan pada tabel di depan. Itu KI-nya ini adalah kelompok interval. Ini kelompok intervalnya, ya silahkan nanti disesuaikan dengan data yang kalian punya itu bagaimana kelompok intervalnya. Silahkan bagaimana cara mencari kelompok interval. Ya banyak cara sih. Salah satunya ya mungkin kalian ingat dengan rumus 1 ditambah 3,3 sekian log yang itu silahkan gunakan. Nah, yang kedua yang harus kita cari adalah batas atas. Batas atas kelas interval. Nah, kalau yang ini khusus yang paling awal ini ada batas bawah dari kelas interval pertama. Ya, ini kelas batas atasnya, ini batas atasnya, batas atasnya, batas atasnya dan seterusnya. Sekiranya nggak perlu saya jelaskan lagi bagaimana cara mencari batas atas. Batas atas itu adalah yang ini. Nilai terbesar dalam kelompok interval itu kalian tambahkan dengan setengah. Ini juga gitu dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kosong, ada kolom Z, ada batas luas dan seterusnya. Yang ini akan kita bahas. Yang pertama kita akan cek Z. Bagaimana cara mencari Z? Nah, dengan satu kondisi lagi yang belum saya sampaikan itu adalah rata-rata dari data yang ini, rata-rata dari data yang ini itu adalah 54,52 dengan standar deviasi adalah 7,52. Bagaimana caranya menghitung? Silahkan kalian hitung sendiri karena fokus dari yang akan saya sampaikan itu adalah bagaimana menghitung uji normalitas dengan uji chi-square. Jadi mencari rata-ratanya dan mencari standar deviasi silahkan kalian bisa cek sendiri. Nah, langkah-langkah mencari mengisi tabel yang kosong ini, yang pertama yaitu menentukan batas atas. Ya udah tadi udah ada caranya, di sini pun sudah berisi ya. Jadi nanti contoh di sini akan saya berikan salah satu saja. Ya, tidak akan semua saya berikan, tetapi akan saya berikan salah satu contoh. Misalkan yang ini menentukan batas atas. Ini kalau yang ini ya tinggal dikurangi. Kalau yang ini ya ini 42. Kalau yang ini 42 ditambahkan dengan 0,5 dari sini. Ini juga 47 ditambah 0,5. Terus langkah kedua itu kita mencari nilai Z. Nilai Z pada kolom ini. Nilai Z pada kolom ini kita cari dengan X dikurangi X bar per S. X itu adalah apa? X itu adalah batas atas yang kita dapetin tadi. Ini batas atasnya nih X-nya. Batas atas ini X-nya, nanti itu dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah rata-ratanya 54,52. S itu adalah standar deviasi yaitu 7,52. Dapat min 2,26. Itu silahkan dilanjutkan untuk nilai-nilai pada baris yang lain. Misalnya baris ini dan seterusnya. Kalau baris ini nanti X-nya kita gunakan 47,5 dikurang 54,52 per 7,52 dan seterusnya. Nah, yang kedua
kita mencari luas daerah di bawah kurva normal ya. Itu sudah saya buatkan video pada video sebelumnya. Nah, dari 0 ke Z. Nah, dari 0 ke Z, Z-nya didapatkan adalah min 2,26. Ya, berarti kita harus mencari luas dari 0 sampai 2,26 yaitu sebesar itu 0,4881. Nah, karena tandanya ini bernilai negatif, maka 0,4881 ini kurangi dari 0,5. Berarti 0,5 dikurang 0,4881. Itu hasilnya 0,0119. Nah, bagaimana kalau misalkan Z-nya ini kita dapatkan positif? Kalau Z-nya ini kita dapatkan positif, maka pengurangannya ini nggak perlu kita lakukan. Kalau ini positif, maka hasil dari ini sudah langsung kita dapatkan. Ya, tetapi kalau kenyataannya di sini kita dapatkan negatif Z-nya, maka nilai yang kita dapatkan dari 0 sampai Z 2,26-nya ini yaitu 0,4881 itu harus dikurangkan dari 0,500. Oke, sampai sana. Yang kedua, luas daerah kelas interval pertama adalah batas luas tepat di bawah kelas interval pertama dikurangi batas kelas tepat di atas kelas interval pertama, yaitu 0,0548 dikurang 0,0119 dapat 0,04. Nah, jadi gini, yang dikurangi ini adalah nanti kan kalian dapatkan nih, di sini dapat Z, di sini dapat Z, 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 dan seterusnya. Oke, habis itu luasnya juga dapat luasnya juga. Nah, di sini luas daerah tinggal kurangi. Kalian dapat luas di sini, dapat luas di sini, nanti mencari ini tinggal kurangi. Ini dikurangi itu. Seperti itu, maka didapatkan 0,548 dikurang 0,0119 dan seterusnya. Oke, itu langkah selanjutnya. Yang kolom ketiga, nilai F diperoleh dari frekuensi absolut. Frekuensi absolut itu adalah ini frekuensi dari kelompok interval yang kalian punya. Berapa yang berada pada interval 38,42 itu diisi F0-nya ini. Itu frekuensi absolut namanya. Kalau frekuensi FE diperoleh dengan cara mengalikan luas daerah dengan banyaknya data. Ya, kalikan luas daerah itu yang berada di sini, luas daerah ini dikalikan dengan banyaknya ini, maka akan mendapatkan FE. Oke, selanjutnya hasil akhir. Oke, hasil akhir adalah menghitung X kuadrat, di mana X kuadrat hitung itu kalian dapatkan dari F0 sigma F0 kurang FE per FE. Nah, di sini kalian sudah dapetin F0-nya berapa, FE-nya berapa, kalian kurangi F0 kurang FE berapa. Nih, F0 dikurangi FE. Nanti hasilnya ini dikuadratkan, dapat ini. Nah, hasil ini nanti dibagi lagi dengan FE, dapat ini. Ini yang kolom terakhirnya ini, lalu kalian tambahkan sampai akhir, dapat hasilnya ini. Hasilnya itu yang akan menjadi X kuadrat hitung. Nah, dalam konteks ini X kuadrat hitungnya adalah 0,46. Nah, X kuadrat tabel didapatkan, X kuadrat tabelnya adalah 12,833. Nah, X kuadrat hitung 0,46. Berarti 0,46-nya ini itu kurang dari 12,833. Nah, karena dia kurang dari, maka disimpulkan bahwa sebaran datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini tabel aslinya, ini tabel fullnya. Ya, ini nilai Z sudah saya jelaskan tadi. Ini batas luas juga sudah dengan menggunakan tabel Z. Kalau dia negatif, maka hasil di tabelnya itu dikurangkan dari 0,5. Berarti 0,5 dikurangi hasil tabel itu. Nah, mungkin yang ini yang perlu saya jelaskan kembali. 0,004 itu didapatkan dari mana? 0,004 itu didapatkan dari bedanya ini. Maaf.
ini dikurangi itu mendapatkan itu. Ya, ini versi tabel lengkapnya. Jadi dalam menguji chi-square, tabel kerjanya ini harus mutlak, harus kalian pahami dan kalian bisa buat supaya mendapatkan hasilnya. Nah, mungkin ini yang terakhir sebelum nanti kita akan lanjutkan. Jadi X kuadrat hitung seperti yang saya sampaikan tadi ya di slide sebelumnya didapatkan 0,46. Nah, sehingga kita bisa katakan kalau X kuadrat hitung itu kurang dari X kuadrat tabel, maka dia berasal dari sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tetapi kalau X kuadrat hitungnya lebih dari X kuadrat tabel, maka dikatakan sampelnya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, satu catatan yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak ada keterangan berdistribusi tidak normal. Bukan seperti itu kesimpulannya, tetapi tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, sekian untuk uji chi-square. Silahkan dilanjutkan dengan data-data yang kalian miliki. Terima kasih.